Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan perencanaan strategi dan implementasi komunikasi proyek yang kami buat. Di mana sasaran komunikasi kami di sini yaitu yang pertama, pihak Universitas Negeri Medan, yang kedua, kepala sekolah, dan seluruh guru yang ada di SD Negeri 067980 Medan. Adapun tujuan komunikasi ini adalah yang pertama, untuk mendapatkan surat pengantar dari pihak LPTK Universitas Negeri Medan. Yang kedua, untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan dari pihak sekolah mengenai kegiatan yang akan dilakukan, yaitu pelatihan guru menguasai kemampuan macan atau menggunakan aplikasi Canva di SD Negeri 067980 Medan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai media komunikasi yang kami gunakan dalam proyek kegiatan kami nanti, yaitu yang pertama, surat pengantar, yang kedua yaitu pertemuan tatap muka dengan pihak guru SD Negeri 067980 Medan. Kemudian, konten atau isi komunikasi tersebut dalam proyek kegiatan kami nanti adalah yang pertama, tujuan kegiatan, yang kedua, proses pelaksanaan proyek, yang ketiga, manfaat kegiatan, yang keempat, timeline kegiatan, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Ya, selanjutnya yaitu adalah tentang tujuan kegiatan pada perencanaan kegiatan yang akan kami laksanakan ini. Di mana tujuan kegiatannya itu ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan media digital sebagai implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang kedua itu yaitu adalah menjadikan pendidik lebih menarik dan inovatif. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Yang keempat itu adalah supaya guru bisa menciptakan media pembelajaran berbasis teknologi, khususnya menggunakan aplikasi Canva. Nah, setelah tujuannya itu maka di sini ada proses pelaksanaan proyeknya, di mana proses pelaksanaan proyek ini akan kami lakukan nanti dari awal sampai akhir kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu tentang waktu pelaksanaan, di mana nanti waktu pelaksanaan ini kami adakan pada saat pelaksanaan akan dilakukan pada semester 2 nantinya, mengenai ini akan disesuaikan dengan kondisi lapangannya. Nah, lokasinya itu akan bertempatan di SD Negeri 067980 Medan. Teman-teman, pada video kali ini saya akan melanjutkan mengenai susunan keanggotaan pada pelaksanaan proyek ini. Nah, adapun kami sebagai kelompok 1 ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu ada saya, Abdurrahman, ada Trisia, ada Tina Pangaribuan, ada Dewi, lalu ada Mahmud Yunus, lalu yang terakhir ada Nisa. Nah, teman-teman, tadi itulah jumlah dari anggota pada kelompok 1 yang akan melaksanakan proyek dari pelatihan untuk guru menguasai kemampuan macan atau menggunakan aplikasi Canva. Nah, saya Abdurrahman di sini memiliki tugas sebagai koordinator pelaksana kegiatan. Lalu anggota yang berikutnya yaitu Trisia memiliki tanggung jawab sebagai sekretaris pelaksana. Nah, lalu yang berikutnya adalah Tina Pangaribuan. Tina Pangaribuan ini memiliki tanggung jawab sebagai bendahara pelaksana kegiatan. Lalu selanjutnya adalah Dewi Nurhasanah. Dia memiliki tanggung jawab sebagai seksi acara, sehingga dialah yang akan menentukan dan menyediakan segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan. Lalu yang berikutnya adalah Mahmud Yunus. Nah, Mahmud Yunus ini merupakan seksi logistik yang mana yang menyuplai segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Kak Dewi Nurhasanah, sehingga dialah yang menyediakan dan memastikan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan. Lalu yang terakhir adalah Nisa. Nisa di sini bertugas sebagai seksi konsumsi, sehingga dialah yang memastikan segala pemenuhan konsumsi pada saat pelaksanaan kegiatan. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui anggota-anggota yang berada di kelompok 1 serta tanggung jawab dan tugas-tugasnya dalam pelaksanaan proyek kali ini, maka pembahasan yang berikutnya yang akan saya sampaikan adalah terkait anggaran. Nah, di sini anggaran akan kami bagi menjadi 2 yang disesuaikan dengan tahapan dari pertemuan tatap muka dengan pihak sekolah, lalu pengadaan laporan tertulis yang akan kami sampaikan sebagai bentuk komunikasi kami kepada pihak sekolah. Nah, pada proses tatap muka ini
kami memberikan anggaran dana itu sebesar Rp100.000 yang akan dilaksanakan atau digunakan dengan baik untuk pemenuhan proses tatap muka. Lalu yang berikutnya adalah pemenuhan dari laporan tertulis, yang dimana kami menyediakan anggaran pada laporan tertulis ini sebesar Rp100.000 juga. Nah, dalam laporan tertulis ini kemungkinan masih terdapat adanya penambahan ataupun pengurangan dari jumlah anggaran, sehingga kemungkinan akan adanya penambahan anggaran yang di luar kendali atau di luar pemantauan yang kami sediakan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, anggaran dari yang kami sediakan ini bertotal sekitar Rp200.000. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, masih ada kemungkinan penambahan ataupun pengurangan dari jumlah anggaran dana yang kami butuhkan pada saat pelaksanaan proses tatap muka bersama pihak sekolah, yakni kepala sekolah dan para guru yang ada di sekolah tersebut. Lalu pada saat pengadaan laporan tertulis sebagai bentuk komunikasi kami kepada pihak sekolah. Nah, teman-teman, tadi kan kami sudah memiliki dua proses yang akan kami laksanakan, yaitu proses tatap muka yang akan kami laksanakan dengan pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru yang akan menjadi calon peserta kami pada saat pelaksanaan proyek kegiatan ini. Lalu yang kedua itu adalah adanya pengadaan laporan tertulis. Teman-teman, dari kedua tahapan tadi, kami sudah memberikan atau sudah memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya dari dua tahapan tersebut. Nah, pada tahapan tatap muka bersama pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan para guru, pihak yang bertanggung jawab itu adalah yang pertama, pihak kepala sekolah, lalu koordinator penyelenggara. Lalu pada pengadaan laporan tertulis ini, itu ditanggung-jawabi oleh sekretaris pelaksanaan. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya siapa-siapa saja yang akan bertanggung jawab terhadap dua proses tadi. Lalu kita harus mengetahui nih, kira-kira seberapa kalikah kami mengadakan proses dari tatap muka dan pengadaan laporan tertulis tersebut. Nah, pada saat proses tatap muka ini, kami akan melakukannya itu sebanyak sekitar 1 kali hingga 3 kali penyelenggara, atau 3 kali kami melakukan tatap muka bersama pihak sekolah. Pada saat pelaksanaan sedang berjalan, lalu pada pasca kegiatan seperti itu. Sehingga kami dapat melakukan 3 kali pertemuan tatap muka kepada pihak sekolah. Lalu pada pengadaan laporan tertulis ini, kemungkinan kami hanya akan melakukannya pada pra dan pada akhir pelaksanaan, yaitu pra kami melakukan pengadaan proposal, dan lalu yang terakhir kami akan melakukan pengadaan laporan terkait hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah tentang strategi dan implementasi dalam kegiatan. Di mana dalam strategi ini ada beberapa strategi dan implementasinya, di mana strategi yang pertama yang kami buat yaitu dalam kelompok 1 yang pertama adalah merumuskan apa saja itu isu, topik, tema, hasil kegiatan yang akan dikomunikasikan. Nah, sebagai implementasinya ialah dalam tahap awal kami sebagai kelompok 1 selaku penyelenggara kegiatan untuk guru menguasai kemampuan macan, di mana yaitu adalah menggunakan aplikasi Canva. Kami melakukan perumusan isu terlebih dahulu agar menentukan suatu permasalahan yang tepat pada suatu sekolah dengan membangun interaksi dan kontak kepada pihak sekolah. Sehingga nantinya dari isu ini atau permasalahan tersebut kami merumuskan topik dan tema kegiatan yang akan kami berikan. Nah, sebagai solusi perubahannya melakukan pelatihan yang akan dilaksanakan pada semester 2 nantinya. Nah, strategi yang kedua itu kami menggunakan mengidentifikasikan siapa saja calon penerima informasi dari tim kerja Anda. Nah, sebagai implementasinya apa saja? Di sini kita bahas tentang implementasinya, yaitu adalah di dalam proses mengidentifikasi ini calon penerima informasi dari kami selaku penyelenggara proyek melakukan beberapa tanya jawab terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah terkait apa terdapat guru yang masih belum mampu untuk menguasai atau menggunakan aplikasi Canva. Nah, di dalam aplikasi Canva ini itu disebut dengan sebagai plafon yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, selanjutnya yaitu adalah setelah kami mendapatkan beberapa data nantinya dari kepala sekolah terkait nama-nama guru kurang menguasai menggunakan aplikasi Canva tersebut. Nah, kami melakukan tanya jawab
dengan para guru, sehingga agar kami lebih mengetahui latar belakang dari kekurangannya, kemampuan mereka dalam menguasai aplikasi Canva tersebut. Nah, selanjutnya strategi dan implementasi kegiatan yang kami lakukan itu yaitu tentang merumuskan tujuan tim kerjaan dan melakukan komunikasi, di mana nantinya memilih dan membuat instruksi atas media, menyusun pesan-pesan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jenis medianya. Nah, sebagai implementasinya di mana? Di sini kami mengimplementasikannya setelah kami mendapatkan data nantinya, mengetahui latar belakangnya dari para calon peserta, yaitu bapak atau ibu guru pada sekolah tersebut. Nah, kami langsung nanti mencoba untuk merumuskan tujuannya dari kegiatan proyek perubahan yang akan kami usulkan agar dapat menjadi solusi pemecahan masalah yang dialami oleh para guru. Nah, kemudian kami juga nantinya langsung menyusun proposal kegiatan sebagai media yang digunakan menginformasikan kepada pihak sekolah, sehingga nantinya pihak sekolah dapat memahami dan mengetahui lebih lanjut terkait tujuan dan tahapan kegiatan dan informasi lainnya. Nah, selanjutnya strategi dan implementasi kegiatan yang kami buat itu adalah merancang anggaran serta sedetailnya mungkin. Nah, apa saja bagaimana kami merancang anggaran tersebut untuk menguasai aplikasi Canva ini. Nah, pada penyusunan proposal nantinya, kami sebagai kelompok 1 dalam pembuatan proyek ini, kami melakukan perubahan ini, tidak lupa pula kami rancang anggaran, dana yang diperlukan pada para pelaksanaan maupun saat pelaksanaan hingga akhir pelaksanaan. Nah, di dalam penyusunan anggaran ini juga, kami lebih memfokuskan kepada pemenuhan fasilitas dan kebutuhan yang dipikirkan diperlukan oleh seluruh pihak pada saat pra, sedang, dan akhir pelaksanaannya. Nah, itulah tentang strategi dan implementasi pada rancangan implementasi kegiatan yang akan kami lakukan nantinya di semester 2. Terima kasih.